Baik, kita akan melanjutkan mendengarkan tanggapan dari paslon nomor urut 1. Kami persilakan. Ya, saya pikir peringkat 17 ini adalah sebuah peringkat yang sudah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Itu yang harus menjadi entry point kita. Dan yang kedua, ombudsman yang sama juga saya pikir mengakui bahwa di tahun 2021 itu, 2022 Sumba Timur 83,09, di 2023 84,79. Kalau bagi KPFR itu tentunya dalam masa kepemimpinannya nanti harus menerapkan standar sistem pemerintahan berbasis elektronik sehingga ada transparansi, peningkatan pelayanan, kecepatan, ketepatan, efisiensi dan efektivitas dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Dan ini sudah menjadi komitmen dan sudah kita laksanakan. Hanya memang perlu lagi untuk mempercepat, memperluas lagi upaya-upaya yang sudah kita lakukan selama ini. Jadi sudah kita lakukan dan kita akan meningkatkan lagi nanti ke depannya. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagi respon tanggapan dari nomor urut 2. Kami persilakan. Terima kasih atas apa yang sudah menjadi usul dan saran dan apa yang menjadi impian kedua pasangan calon. Hal itu juga semua kita bisa lakukan. Bicara digitalisasi, infrastruktur ini betul-betul harus disiapkan semua. Jangan ada yang ada black signal. Ini yang harus betul-betul secara infrastruktur. Bicara tentang digitalisasi, ini bicara untuk seluruh daerah ini. Ada daerah yang memang black signal tidak mampu untuk melaksanakan apa yang akan kita lakukan secara misalnya pemerintahan yang digitalisasi memakai sistem. Ya, oleh karena itu, pertama itu akan menjadi sasaran utama untuk menyiapkan infrastruktur digitalisasi itu di semua desa, kelurahan, dan kecamatan. Dengan kita melakukan koordinasi ke Kemeninfo. Mungkin ini sekian dan terima kasih. Baik, boleh kita minta tepuk tangan yang meriah untuk 3 paslon. Selanjutnya kita juga akan kembali lagi meminta tolong kepada panelis untuk mengambil subtema dan juga pertanyaannya. Ya, ini Ibu Dr. Deci KE Nuban SHM HUM yang membantu kita pada pagi hari ini. Silakan Ibu dibacakan. Subtema pelestarian lingkungan dan penataan agraria yang berkeadilan serta perlindungan masyarakat adat. Baik, kita ambil ini dapat A atau B? B. Baik, dengan subtema pelestarian lingkungan dan penataan agraria yang berkeadilan serta perlindungan masyarakat adat, betul ya? B, masih tersegel juga. Subtema pelestarian lingkungan dan penataan agraria yang berkeadilan serta perlindungan masyarakat adat dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang 1945 disebutkan bahwa negara mengakui dan juga menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Karena itu pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat beserta hak ulayatnya harus diberikan oleh pemerintah daerah. Namun dalam kenyataannya hak-hak masyarakat adat masih terabaikan. Dan bahkan terdapat klaim oleh pemerintah atas tanah-tanah adat. Selain itu penguasaan tanah ulayat oleh perusahaan untuk perkebunan pun masih terjadi. Dan adanya investasi yang tidak tepat sasaran serta beragam permasalahan pada masyarakat adat Sumba Timur. Bapak-bapak, pertanyaannya bagaimana strategi paslon untuk mengatasi dan menyelesaikan berbagai persoalan tanah ulayat dan menata agraria yang berkeadilan serta berkepastian hukum bagi masyarakat Sumba Timur. Baik, kalau untuk selanjutnya kami akan persilakan untuk
jawaban dari paslon nomor urut 3 selama 2 menit. Yang nanti akan ada tanggapan dari paslon nomor urut 1, tanggapan paslon nomor urut 2, dan respon tanggapan dari paslon nomor urut 3. Kami persilakan paslon nomor urut 3 waktunya 2 menit dari kata pertama. Baik, terima kasih. Masyarakat adat tidak akan pernah bisa terpisahkan dari Kabupaten Sumba Timur karena Kabupaten Sumba Timur hidup dan besar itu dari adat. Oleh karena itu ada beberapa strategi yang akan kita lakukan dalam proses melindungi hak-hak masyarakat adat. Yang pertama adalah pemetaan dan penguatan kelembagaan masyarakat adat itu sendiri. Harus dan wajib kelembagaan dan pemetaan masyarakat adat beserta hak-hak di dalamnya itu harus dipetakan dengan baik. Yang kedua adalah peraturan bupati berkaitan dengan pembentukan kelembagaan adat. Setelah peraturan bupati itu terbentuk, baru kita lakukan perda untuk klasifikasi dan zonasi hukum dan tanah-tanah ulayat. Sehingga tidak terjadi lagi konflik kepentingan agraria antara investasi dan masyarakat adat itu sendiri. Ini penting kenapa? Kita harus bisa mengakui hak masyarakat adat, bisa mengakui eksistensi masyarakat adat. Yang ketiga harus bisa memberikan jaminan dan kepastian hukum terhadap hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat adat itu sendiri. Saya yakin kalau ini dilakukan, konflik agraria, konflik kepentingan antara investasi, pemerintah dan masyarakat adat perlahan demi perlahan pasti akan bisa terselesaikan. Terima kasih. Waktu masih ada Bapak, mau dilanjutkan? Sudah, baik, terima kasih. Timernya boleh dimatikan dan di-set kembali. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan tanggapan dari paslon nomor urut 1. Waktunya 1 menit dimulai dari kata pertama. Pertama bahwa KPFR itu punya komitmen. Dan dalam komitmen itu tentu kita harus bisa merespon dinamika di masyarakat itu secara bijak. Mengapa saya katakan demikian? Karena kalau kita berbicara tentang tanah ulayat, kita juga harus berbicara pada komunitas adat itu sendiri. Dan khusus di Sumba Timur ini kita harus menjadi pemimpin yang terdepan untuk melindungi mereka. Karena mereka keterbatasan akses terhadap berbagai aturan, berbagai hal yang berkaitan dengan itu. Oleh karena itu, saya mau sampaikan pada kita semua bahwa kita harus hati-hati terhadap ini. Karena bisa saja berlindung pada institusi yang bersifat adat, tetapi perilakunya perilaku kapitalis, oligarki. Ini yang kita, karena berselingkuhnya oligarki dan berbagai orang-orang yang di bawah institusi kultural akan berbahaya bagi masyarakat adat itu sendiri. Dan saya akan membela masyarakat adat itu sendiri. Terima kasih. Baik, waktunya habis. Baik. Kita lanjutkan kembali Bapak dan Ibu. Kita akan mendengarkan tanggapan dari paslon nomor urut 2. Waktunya 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Bicara hak ulayat, masyarakat adat, jelas kita hanya harus punya dasar hukumnya. Masyarakat adat dikatakan berarti dia secara peran atau sosial terdaftar dan bisa dibuktikan. Karena kita negara hukum, kita bicara masyarakat adat, ada kabisu, ada ini. Tapi secara peran atau sosial tidak pernah ditampilkan dan dibuktikan, itu menjadi persoalan. Oleh karena itu, pemerintah harus hadir untuk melibatkan LSM, akademisi dan universitas untuk membuat kajian. Seperti yang disampaikan oleh paslon nomor 3, supaya kita bisa membuat peranata sosial atau kelompok-kelompok adat yang harus diakui dan harus ada payung hukumnya. Kalau bicara tentang kita sekarang ini, payung hukumnya apa dulu? Ada masyarakat adat, ada areanya, ada masyarakatnya. Itu yang kita bicarakan dulu. Jadi mungkin itu sekian dan terima kasih. Waktunya masih ada Bapak, mau dilanjutkan? Baik, waktunya masih ada, sudah ya? Baik. Selanjutnya kita akan mendengarkan juga respon tanggapan dari nomor urut 3. Waktu 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Pemetaan dan penguatan kelembagaan masyarakat adalah hal yang wajib. Sehingga kita bisa memilah mana hak komunal, bukan hak perorangan. Hak komunal masyarakat adat yang harus diakui dan diberikan hak-haknya oleh pemerintah Kabupaten Sumba Timur itu penting. Sehingga tidak ada tendensi negatif, tidak ada tendensi kepada perorangan, tidak ada tendensi kepada 1-2 pihak yang ingin mengklaim sepihak. Tetapi kita akan memberikan hak komunal yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Permendagri nomor 52 tahun 2007
tentang pedoman pelestarian dan pengembangan masyarakat memberikan kita jaminan dan kepastian hukum supaya pemerintah Kabupaten Sumba Timur bisa membuat peraturan daerah yang didahului dengan peraturan bupati agar kelembagaan-kelembagaan adat itu bisa disahkan dan bisa diakomodir secara pasti dan secara kepastian hukum. Saya pikir itu tanggapan dari kami. Terima kasih. Waktu masih ada Bapak? Sudah cukup waktu? Oke, baik. Nampaknya sudah cukup. Boleh dimatikan timernya. Boleh kita minta tepuk tangan yang meriah untuk ketiga paslon yang sudah menjawab pertanyaan dari panelis. Selanjutnya kita juga akan mengambil lagi pertanyaan dari subtema pada hari ini. Namun untuk gilirannya saat ini nanti untuk jawaban dari paslon nomor urut 1 selama 2 menit, tanggapan paslon nomor urut 2 selama 1 menit dan 1 menit. Kami persilakan kembali kepada panelis, kepada Dr. Buana Naga SEMS untuk membantu kami untuk mengambil subtema dan juga pertanyaan. Boleh sekalian, Pak Naga sudah dibacakan sekalian Pak. Subtemanya tentang pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi, baik. Tinggal diambil bowl selanjutnya. Pertanyaan B. Pertanyaan B lagi, baik. Pemberantasan korupsi, pertanyaan B. Kita ambil amplopnya Bapak dan juga Ibu. Terima kasih banyak Pak Nanga, silakan kembali. Masih disegel. Ya. Subtema pemberantasan korupsi. Salah satu kasus korupsi di Kabupaten Sumba Timur yang cukup mengkhawatirkan adalah pengadaan beras premium fiktif. Kasus korupsi ini mengkhawatirkan karena harap tenang Bapak dan juga Ibu, harap tenang. Kasus korupsi ini mengkhawatirkan karena tidak hanya merugikan negara hingga 5 miliar rupiah, tetapi juga merampas kesempatan dan juga hak masyarakat Sumba Timur untuk mendapatkan beras sebagai bahan kebutuhan pokok yang utama. Pertanyaannya Bapak-Bapak, apa strategi paslon untuk memberantas korupsi agar sejalan dengan jaminan terhadap kesempatan dan hak masyarakat Sumba Timur untuk mendapatkan bahan kebutuhan pokok yang layak dan memadai baik secara kualitas maupun kuantitas. Kami persilakan kepada paslon nomor urut 1, waktu 2 menit dari kata pertama Anda. Silakan. Ya. Pertama saya mau sampaikan kasus yang penyelewengan beras itu kasus di Dolok. Tidak ada urusan dengan pemerintah Kabupaten Sumba Timur. Itu harus clear. Clear. Baik, harap tenang. Oleh karena itu saya mau sampaikan bahwa ketika kita berbicara tentang pemberantasan korupsi, kita harus melihat dari kerangka sistem. Karena kalau kita sistemnya bagus, orang jahat pun bisa dia menjadi lurus. Tetapi kalau sistemnya tidak bagus, orang buruk pun bisa menjadi jahat karena ada sistem itu gitu. Oleh karena itu kalau kita patutkan di birokrasi, ya kita ini sudah ada penilaiannya. Kita tahu bahwa Weber bilang bahwa birokrasi itu organisasi rasional, impersonal, non-diskriminatif, strukturalis. Dalam posisi seperti itu ada ikutan-ikutannya, ada normanya, ada kaidahnya, ada berbagai hal ukuran-ukuran yang ada di dalamnya. Dan kalau kita berbicara tentang korupsi, di Sumba Timur ini belum ada penilaian dari MCP dan SPI yang dilakukan oleh KPK itu clear bahwa Sumba Timur itu di zona hijau. Dan WTP selama 5 tahun berturut-turut, LHKPN itu 100%. Oleh karena itu, sekali lagi saya mau sampaikan bahwa kita juga tidak bisa menyatakan bahwa korupsi dipahami oleh rejim yang sedang berkuasa. Tidak ada, itu pemikiran harus diluruskan. Karena bisa saja di DPR pun kalau tidak pergi juga melakukan reses misalnya, bisa juga itu disebut korupsi. Tidak juga masuk di rumah dinas juga, itu juga korupsi juga Bapak Ibu sekalian. Itu juga hal-hal yang harus kita luruskan. Di birokrasi pun begitu, tidak pergi juga perjalanan dinas, itu juga korupsi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Waktu masih ada Bapak, mau ditambahkan? Sudah cukup, baik. Boleh dibantu untuk set timernya? Baik, harap tenang. Boleh kita minta tepuk tangan yang meriah dulu deh. Boleh minta tepuk tangan yang meriah dulu? Baik. Oke, kita kembali tenang ya. Baik, kita kembali tenang. Bapak dan juga Ibu, kita langsung mendengarkan tanggapan paslon nomor urut 2, waktunya 1 menit. Dimulai dari kata pertama. Terima kasih.
Karena ini berhubungan dengan rakyat, itu betul kewenangannya adalah Bulog. Tapi pemerintah daerah paling tidak harus melakukan koordinasi karena ini bersinggungan dengan masyarakat kita. Apapun persoalan hukumnya, persoalan penyelewengan yang dilakukan, ya kita memang betul itu ada di tempat sana. Tapi yang kita lihat sekarang adalah masyarakat kita yang dirugikan. Jadi perlu kita melakukan koordinasi yang insentif dengan lembaga-lembaga ya seperti Bulog seperti itu. Mungkin Umbu tambah. Baik, bicara tentang korupsi tentunya di sini kehadiran Daud ke depan untuk memberantas korupsi itu melakukan langkah-langkah strategis. Yang paling pertama pencegahan supaya jangan terjadi korupsi lagi seperti yang telah diulas tadi begitu. Hal yang sama juga kita harus melakukan penindakan terhadap tanpa memandang bulu, ras dan golongan. Siapapun melakukan harus tegas. Baik, boleh minta tepuk tangan juga untuk paslon nomor urut 2. Selanjutnya kita akan mendengarkan tanggapan dari paslon nomor urut 3. Waktu dimulai dari kata pertama Anda. Silakan. Terkait dengan kasus korupsi yang terjadi yang tadi disebutkan, tentu Pak Ketua LPIH akan melakukan beberapa tahapan yang memang sangat penting dalam kita menghindari terjadinya perilaku korupsi. Yang pertama adalah akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, yang mana setiap anggaran yang disiapkan harus mampu dipertanggungjawabkan dengan baik. Yang kedua adalah kaitan dengan transparansi, yaitu segala informasi pelaksanaan, baik tahapan perencanaan, pelelangan maupun pada saat pertanggungjawaban pun harus dapat diakses oleh masyarakat, sehingga segala proses itu bisa terpantau oleh masyarakat. Yang ketiga adalah terkait dengan kewajaran. Ini kewajaran yang dimaksud di sini adalah kaitan dengan wajar tidak harga yang ditetapkan, sehingga betul-betul harga yang ditetapkan itu oleh pelaku atau pemilik anggaran betul-betul harga yang bisa dipertanggungjawabkan dan merupakan harga yang berlaku di pasar. Yang terakhir adalah terkait dengan kebijakan anti korupsi yang memang harus menjadi perhatian dari pimpinan. Ya, waktu habis. Terima kasih banyak. Paslon nomor urut 3 boleh minta tepuk tangannya. Oke. Selanjutnya kita akan mendengarkan respon tanggapan dari nomor urut 1. Kami persilakan. Pertama, bahwa saya harus sampaikan bahwa komitmen KPFR itu untuk pemberantasan korupsi clear. Dan itu terkonfirmasi dari data-data hasil penilaian tingkat atas. Yang kedua, yang saya mau sampaikan, prinsip paling mendasar dari pemberantasan korupsi adalah integritas. Dan kalau kita berbicara integritas, ketaatan etis itu tidaklah terbangun dalam kevakuman iman dan moral. Jadi integritas seorang pemimpin itu harus memang bisa menjadi garda terdepan dalam menghadapi berbagai persoalan korupsi. Terkait dengan persoalan yang 5 miliar, saya harus clear karena di live ini oleh masyarakat bahwa itu persoalan di Dolok, di luar kewenangan pemerintah Kabupaten Sumba Timur dan tidak ada urusan kita dengan korupsi di Dolok sana. Saya pikir ini yang harus clear Bapak Ibu Saudara-saudara. Terima kasih. Waktu masih ada Bapak? Sudah, baik. Boleh minta tepuk tangan yang meriah untuk ketiga pasangan calon? Oke. Baik. Selanjutnya nanti kita akan masuk ke dalam segmen ketiga. Konsepnya masih sama, akan menjawab pertanyaan dari para panelis. Tapi kita harus jeda dulu sejenak. Kita kembali sesaat lagi. Dalam rangka mendukung sukses Pilkada serentak